Pernahkah kalian mendengar cerita kalau tebu bukan sekadar tanaman biasa? Konon, tebu bisa menjadi pemanggil jin kekayaan yang akan menjaga ladangmu tetap subur dan hartamu melimpah. Tapi, benarkah ini sesuai ajaran Islam atau hanya mitos turun-temurun yang tak berdasar? Jangan buru-buru percaya sebelum kalian mendengar penjelasan lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam limpahan berkah dan kesehatan. Sebelum kita mulai, yuk kita panjatkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton. Biar kita semua semakin semangat belajar dan menambah ilmu bareng-bareng. Tidak banyak yang tahu bahwa mitos tentang tebu sebagai tanaman pemanggil jin kekayaan sudah beredar sejak ratusan tahun lalu di berbagai daerah Nusantara. Konon, cerita ini berawal dari kebiasaan sebagian masyarakat Jawa dan Sunda yang menganggap tebu bukan hanya tanaman manis biasa, melainkan simbol kemakmuran dan penolak bala. Ada yang percaya bahwa batang tebu yang menjulang lurus melambangkan rezeki yang tidak pernah putus, sementara manisnya air tebu menjadi isyarat kehidupan penuh keberkahan. Seiring waktu, keyakinan sederhana itu berubah menjadi kepercayaan mistis yang jauh dari ajaran Islam. Banyak petani zaman dulu melakukan ritual menanam tebu pada malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon. Mereka akan membawa sesaji berupa nasi tumpeng, bunga 7 rupa, serta kemenyan yang dibakar di tengah kebun. Ritual itu diiringi bacaan mantra untuk mengundang penunggu kebun yang dipercaya bisa mendatangkan makhluk gaib berbentuk jin kekayaan. Katanya, jin itu akan menjaga tanaman supaya subur, sawah terhindar dari hama, dan pemilik kebun jadi lebih cepat kaya. Sebagian orang bahkan menanam tebu di 4 sudut pekarangan rumah, sebagai pagar gaib yang tak hanya mendatangkan keberuntungan, tapi juga melindungi dari sihir dan santet. Dalam pengakuan beberapa petani sepuh, jika ritual dilakukan lengkap dengan syarat tertentu, maka dalam hitungan bulan, hasil panen akan berlipat ganda. Cerita-cerita ini terus diwariskan secara lisan dari kakek ke cucu, sehingga banyak orang tidak lagi mempertanyakan kebenarannya. Padahal, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meyakini tanaman atau benda apapun sebagai sumber rezeki secara gaib. Semua bentuk keberkahan datang dari Allah, bukan dari tebu atau jin. Tapi karena mitos ini sudah bercampur dengan budaya lokal, sebagian masyarakat menganggapnya hal lumrah. Banyak yang menilai kalau tidak ikut ritual, nanti hasil panen malah seret. Maka, perlahan-lahan mitos ini tumbuh subur di hati petani, meski kebenarannya belum pernah diuji dengan ilmu agama. Dalam Islam, setiap usaha yang halal untuk mencari rezeki adalah ibadah. Menanam padi, tebu, jagung, atau apa saja selama dilakukan dengan niat baik dan cara yang benar, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, kemudian tanaman itu dimakan manusia, burung, atau binatang, kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya aktivitas bercocok tanam dalam pandangan Islam. Namun, masalah muncul ketika usaha menanam itu dibarengi keyakinan adanya kekuatan gaib tertentu yang bukan berasal dari izin Allah, seolah-olah tanaman punya roh atau jin pelindung yang mampu menentukan rezeki seseorang. Dalam kaidah akidah Islam, meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang bisa menjamin kesuburan ladang atau menambah kekayaan secara gaib adalah perbuatan syirik. Sebab, syirik bukan hanya menyembah patung atau dewa, tetapi juga mencampurkan keyakinan tauhid dengan kepercayaan takhayul yang tidak berdasar. Islam secara tegas melarang perbuatan semacam ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya." Quran Surat Yunus 107. Ayat ini menegaskan, rezeki, keberuntungan, dan keberkahan hanyalah milik Allah.
Tidak ada satu pohon pun, termasuk tebu, yang bisa mendatangkan kekayaan dengan sendirinya atau atas kuasa jin. Sayangnya, mitos menanam tebu untuk memanggil jin kekayaan sering diceritakan dengan kisah-kisah dramatis agar lebih meyakinkan. Misalnya, ada cerita petani yang katanya tiba-tiba panen melimpah setelah melakukan ritual malam Jumat Kliwon, lalu mendadak bisa membeli tanah luas. Padahal, tidak ada bukti bahwa keberhasilannya benar-benar berasal dari bantuan jin. Bisa jadi itu hanya usaha keras, waktu tanam yang tepat, dan izin Allah semata. Tapi karena manusia cenderung suka hal-hal gaib, cerita mistis pun lebih cepat menyebar daripada nasihat agama. Islam mengajarkan kita untuk bersandar penuh kepada Allah, bukan kepada makhluk gaib. Sebab, jika hati sudah bergantung pada selainnya, maka pintu syirik terbuka lebar. Dan syirik adalah dosa yang paling berat, yang tak diampuni bila pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim, terutama para petani, untuk memurnikan niat dan keyakinan dalam mencari rezeki. Banyak orang yang belum bisa membedakan dengan jelas antara doa yang diajarkan dalam Islam dan ritual yang berbau mitos atau tahayul. Padahal, perbedaan keduanya sangat besar, baik dari segi niat maupun tata caranya. Dalam Islam, doa adalah permohonan tulus seorang hamba kepada Allah. Doa itu diawali dengan basmalah, solawat, kemudian diiringi pujian kepada Allah, lalu diakhiri dengan pengakuan akan kelemahan diri sendiri. Doa bersifat ibadah murni, dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang berkuasa mengabulkan permintaan. Sementara itu, ritual mitos sering disertai keyakinan bahwa benda, tempat, atau makhluk tertentu punya kekuatan gaib yang bisa memengaruhi nasib manusia. Contohnya dalam kisah menanam tebu, orang-orang percaya kalau malam tertentu lebih sakral, lalu tebu yang ditanam dengan mantra khusus akan memanggil jin penjaga kebun. Bahkan ada yang meyakini jika tidak melakukan ritual itu, hasil panen akan selalu gagal. Inilah yang disebut mencampur aduk antara adat dan akidah hingga bisa menyeret seseorang pada dosa syirik. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan ritual seperti itu. Beliau justru mengingatkan agar umatnya tidak mudah percaya pada khurafat. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Ini menjadi peringatan keras agar kita tidak bergantung pada tahayul, apalagi jika sudah melibatkan keyakinan bahwa jin atau roh halus punya andil dalam menentukan rezeki. Jika ingin memohon keberkahan tanam, Islam sudah menyediakan tuntunan yang sangat jelas dan sederhana. Misalnya, membaca doa berikut, Allahumma barik lana fi thayyibatiha wa afina min syarriha, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada kebaikan tanaman ini dan lindungilah kami dari keburukannya. Doa ini bisa dibaca kapan saja tanpa perlu hari khusus, tanpa sesaji, tanpa kemenyan. Yang terpenting adalah hati kita tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. Namun, masih banyak orang yang merasa ritual mitos lebih meyakinkan karena diwariskan dari leluhur. Padahal, meyakini hal itu tanpa dasar syariat justru bisa membuat hati jauh dari tauhid. Kita harus ingat, tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak boleh dipertahankan. Apalagi jika sampai membuat seseorang lebih percaya pada kekuatan gaib daripada kuasa Allah. Inilah sebabnya penting bagi setiap muslim untuk terus belajar agama agar tidak terjebak pada kebiasaan yang menyesatkan. Islam selalu mengajarkan jalan yang mudah, bersih, dan penuh keberkahan dalam setiap urusan kehidupan, termasuk bercocok tanam. Agama ini tidak membebani manusia dengan ritual yang aneh atau syarat-syarat mistis yang menyulitkan. Jika kita ingin hasil kebun yang subur, rezeki yang halal, dan keberkahan yang melimpah, caranya sangat sederhana, memulai segala sesuatu dengan nama Allah, menjaga niat yang lurus, dan mengiringi usaha dengan doa yang tulus. Saat seseorang hendak menanam tebu atau tanaman apa saja,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sekadar bacaan pembuka, melainkan pengakuan bahwa segala sesuatu hanya bisa berhasil dengan izin Allah. Setelah itu, boleh menambah doa khusus, misalnya, Allahumma inni as'aluka khairah hazihi zatsari wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Artinya, ya Allah, aku memohon kebaikan tanaman ini, aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang dikirim bersamanya. Berdoa seperti ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak perlu menunggu malam Jumat Kliwon, tidak wajib menabur bunga 7 rupa, tidak perlu membakar kemenyan. Allah tidak memberatkan hambanya dengan ritual tambahan. Justru kesederhanaan itulah bukti kemurnian ajaran Islam. Selain membaca doa, ada amalan lain yang dipercaya mendatangkan keberkahan rezeki, bersedekah dari hasil panen. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Artinya, jika kita sisihkan sebagian hasil kebun untuk membantu fakir miskin atau anak yatim, Allah akan menggantinya berkali lipat. Tidak hanya dalam bentuk materi tapi juga ketenangan hati dan keberkahan yang tidak terlihat oleh mata. Sebagian petani yang sudah memahami tuntunan agama akhirnya meninggalkan kebiasaan lama yang bercampur tahayul. Mereka mengganti ritual sesaji dengan doa bersama dan sedekah. Hasilnya pun tetap melimpah, bahkan lebih tenteram karena yakin bahwa semua rezeki datang dari Allah, bukan dari jin atau makhluk gaib. Inilah salah satu hikmah besar, jika hati bersih dari keraguan dan syirik, pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tak terduga. Kita pun diajarkan untuk selalu bersyukur setelah panen. Islam mengajarkan adab bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat, yang artinya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dengan rasa syukur, hati akan merasa cukup, rezeki terasa berkah, dan langkah berikutnya terasa lebih ringan. Nah teman-teman, sekarang sudah jelas, bukan? Menanam tebu demi memanggil jin kekayaan adalah mitos yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Lebih baik kita berserah diri kepada Allah, berusaha maksimal, dan menjauh dari hal-hal yang bisa menyeret kita ke syirik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk klik like sebagai tanda dukungan, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten Islami lainnya, dan tulis komentar kalian di bawah apakah di daerahmu juga ada mitos sejenis. Yuk berbagi pengalaman. Terakhir, mari kita tutup dengan sholawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.